Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Alamsah. Salam kenal semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teman di sekitar kita. Baiklah, tanpa basa-basi saya akan menjelaskannya untuk teman-teman semua. Pertama, kita akan mempelajari tentang model teman. Model teman ada 4. Yang pertama, model teman munafik. Model teman munafik ini berarti model teman yang sering ingkar janji. Bila dia berjanji, dia sering tidak menepati janji yang dibuatnya, dan dia gampang sekali untuk berjanji. Dan yang kedua adalah teman yang sering bohong. Ketika dia berkata, kebanyakan isi kataannya itu adalah kebohongan dan tidak benar. Dan yang ketiga adalah sok tahu. Dia saat berkata kebanyakan isinya cuma sok tahu, atau dia ingin memperlihatkan dan menunjukkan bahwa dirinya itu serba tahu, tetapi isi dari yang ia sampaikan tidak benar. Dan yang keempat adalah ucapan sama perbuatannya berbeda. Dia mengatakan A, yang dilakukannya adalah B, atau sebaliknya, dia mengatakan B dan yang dia lakukan adalah A. Jadi disimpulkan bahwa teman munafik itu adalah teman yang bermuka dua, dengan ciri-ciri sering ingkar janji, sering bohong, sok tahu, dan ucapan sama perbuatannya berbeda. Jika kita mendapati atau menemukan teman sejenis ini, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita menjauhinya atau memusuhinya? Di video ini yang dapat Ananda sampaikan adalah tetap saling menyapa, tetap berteman, tapi tidak boleh menaruh kepercayaan dan harapan. Karena apa? Karena orang munafik tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diharapkan. Yang kedua adalah teman yang ada maunya. Bercirikan pertama, saat dia kesulitan saja, dia mencari teman, yaitu kita. Atau yang kedua, saat dia butuh kita saja, dia mencari teman seperti kita. Atau saat perlu bantuan dan kehadiran kita, baru dia cari teman seperti kita. Atau saat dia yang inginkan, misalkan dia ingin kita menemaninya, dicari teman seperti kita. Jadi bila kita bertemu dengan tipikal teman seperti itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tetap menyapa, tetap menghormati, namun kalau bisa jauhi dengan cara halus dan sopan. Karena teman yang ada maunya itu hanya membutuhkan kita saat dia yang membutuhkan kita. Dia tidak peduli dan tidak menghargai perasaan kita sebagai temannya. Selanjutnya adalah teman baik, yang bercirikan niatnya baik terhadap kita. Teman baik itu dia tuh cenderung niat itu baik dan tidak bermuka dua, apa adanya. Jadi teman baik akan menolong kita saat dia bisa saja. Bila dia tidak bisa, maka dia tidak bisa menolong atau membantu kita atau ikut merasakan duka kita, ikut merasa sedih atas musibah kita, dan ikut bahagia bila kita bahagia. Dan kekurangannya pada teman setia, teman baik maksudnya adalah tidak
sesempurna sahabat, karena teman baik kadang-kadang sekali-kali terbesit di hatinya itu untuk kita tidak pernah maju atau berkembang. Kadang-kadang dia menganggap kita sebagai saingan atau dia menganggap kita sebagai penghalang. Itulah teman baik. Dan apa yang kita lakukan, tetap jalin hubungan dengan baik dan tanpa ada maksud lain. Namun tetap tidak semua yang ia inginkan dan kita berikan kepadanya diwujudkan atau terwujud. Karena teman baik kadang-kadang merasa cemburu dan iri terhadap kita, yang menginginkan kita tidak pernah maju dan berkembang. Dan yang keempat adalah sahabat. Bila kita menemukan sahabat, maka beruntunglah kita. Dengan ciri-ciri sahabat, yang pertama, selalu ada di saat duka dan suka. Bila dia tidak bisa hadir karena kita bahagia, dia bisa kan lewat telepon mengatakan ikut kebahagiaannya. Ataupun bila kita berduka, dia tidak bisa langsung, dia bisa lewat telepon ikut berduka cita. Dan yang kedua adalah selalu menginginkan kebahagiaan kita. Jadi sahabat itu tidak pernah menginginkan keburukan terjadi pada kita, karena sahabat adalah level tertinggi dari teman baik. Dan ciri berikutnya adalah sangat peduli dan perhatian. Bila kita sahabat, dia akan berusaha mencurahkan kepeduliannya dan perhatiannya terhadap sahabat, yaitu kita. Dan ciri selanjutnya adalah terbuka. Jadi bila telah ada hubungan yaitu sahabat, maka dia terbuka menyampaikan isi hati, beban, masalah dan pikirannya kepada kita. Dan apa yang kita lakukan pada saat kita punya sahabat, yaitu pertahankan dan kuatkan hubungan, dan jangan sia-siakan sahabat seperti itu. Karena sahabat selalu ada dan selalu menginginkan kebahagiaan buat kita. Jadi kesimpulannya adalah dalam hidup teman bisa jadi musuh, musuh bisa jadi teman. Jadi sebagai makhluk yang berakal, jadilah makhluk yang bijak dan berteman. Karena pengaruh teman bisa merubah kita dan teman bisa menggambarkan diri kita. Orang yang suka berteman dengan pencuri, pasti dia menganggap pencuri itu biasa. Sekian, saya Afi Alamsah. Mohon maaf salah penulisan. Bila tidak ingin ketinggalan video berikutnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian, terima kasih.